Sepanjang video ini kita akan melakukan pembedahan komputer desktop menggunakan animasi 3 dimensi. Mirip seperti laboratorium pembedahan di kelas biologi. Namun sebaliknya, kita akan menelusuri bagian dalam komputer ini dan membongkar setiap bagian perangkat kerahsia. Kami kemudian akan menggunakan mikroskop dan memperbesar untuk memberi anda pandangan nanoskopik dari transistor dan struktur lain di dalamnya. Untuk membuat video ini, kami membongkar semua perangkat kerahsia dalam komputer desktop biasa. Kami menyolder dan melepaskan komponen dari masing-masing papan sirkuit tercetak dan mengambil ribuan gambar. Kemudian dengan menggunakan gambar-gambar ini, kami dengan cermat membuat model 3 dimensi setiap komponen, mulai dari casing komputer hingga resistor terkecil. Hasilnya, inilah semua perangkat keras yang akan kita jelajahi sepanjang video ini. Ini terlihat seperti TKP di mana seseorang dengan kejam menghancurkan komputer dan mengatur semua komponennya. Tapi mari kita langsung saja. Kita akan memulai perjalanan ini dengan Central Processing Unit atau CPU yang merupakan otak dari komputer. Di bagian atas terdapat penutup yang disebut penyebar panas terpadu dan di dalamnya terdapat bungkusan logam kecil yang menampung sirkuit terpadu yang secara teknis disebut cetakan. Cetakan ini dipasang pada papan sirkuit tercetak yang mendistribusikan 1,200 titik koneksi ke landasan pendaratan yang berinteraksi dengan susunan jaringan pendaratan pada motherboard. Sirkuit terpadu di dalamnya memiliki beberapa bagian berbeda, tetapi mungkin yang paling dikenal adalah 10 inti tempat program dan instruksi dijalankan. Setiap inti cukup rumit, jadi berikut adalah diagram yang menguraikan bagian-bagian fungsional yang berbeda. Mari kita perbesar tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu sehingga kita dapat melihat masing-masing transistor. Transistor ini berukuran sangat kecil, lebarnya hanya beberapa nanometer, dan dalam cetakan ini terdapat sekitar 8 hingga 10 miliar transistor. Di atas transistor terdapat beberapa lapisan kabel logam dengan vias yang menjulang secara vertikal di antara lapisan-lapisan tersebut. Bersama-sama transistor dan kabel ini menciptakan labirin multilayer atau jalan raya yang menghasilkan komputer yang dapat menjalankan measurement operating stability. Sekarang mari kita berkecil dan lihat bagian lain dari CPU. Di sisi masing-masing inti, terdapat cache memori L3 bersama dan interkoneksi cincin. Di paling kanan adalah prosesor grafis terintegrasi yang berfungsi sebagai GPU yang kurang bertenaga. Di kiri atas adalah pengontrol memori yang mengirimkan data ke RAM. Dan terakhir di paling kiri adalah agen sistem dan platform I/O yang berkomunikasi dengan chipset pada motherboard dan mengatur aliran data antara banyak komponen lain di PC anda. Jadi, dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan dan melihat motherboardnya. Motherboard ini adalah papan sirkuit tercetak berukuran besar dengan ribuan kabel di dalamnya dan berbagai microchip, komponen, soket, board, slot, header, dan konektor yang disolder ke dalamnya. Mungkin satu-satunya komponen yang paling penting dan mahal selain PCB adalah chipset yang merupakan sirkuit terintegrasi yang terdapat di bawah unit pendingin di sini dan terhubung langsung ke bagian agen sistem di CPU. Sekadar catatan singkat, perangkat keras komputer telah berkembang pesat selama 65 tahun terakhir dan terus berkembang. Jadi detail yang kami tampilkan harus dianggap sebagai contoh PC masa kini dan bukan sebagai cara kerja semua komputer. Mari kita lanjutkan dan lewati banyak soket dan konektor berbeda di seluruh motherboard dan fokus pada modul pengatur tegangan atau VRM yang terdapat di dekat CPU. Komponen-komponen ini digunakan untuk menurunkan tegangan yang berasal dari 1 daya menjadi 1,3 volt yang digunakan oleh CPU. Karena seluruh daya mengalir melalui komponen-komponen ini dan efisiensinya sebesar 80 hingga 90%, unit pendingin harus ditempatkan di bagian atas. Saat kita membahas topik daya, CPU ini mengonsumsi daya yang setara dengan sekitar 16 ampere LED, sehingga menghasilkan sejumlah besar panas yang diambil oleh pendingin CPU. Pendingin khusus ini menggunakan pompa untuk mengalirkan cairan melalui tabung-tabung ini dan masuk ke saluran radiator yang memindahkan panas ke sirip radiator. Kipas kemudian membantu memindahkan panas ke udara dan cairan yang didinginkan kembali ke pompa melalui loop balik. Pompa adalah motor DC brushless yang dibuat dari PCB. Chip control dan starter di sisi kering. Penghalang di tengah
dan kemudian rotor magnetomanen dan impeller di sisi cahaya. Tidak ada sambungan mekanis antara rotor dan stator sehingga mencegah kebocoran cairan pendingin.